Backing-backingnya, orang-orang di belakangnya itu sangat kuat. Bayangkan saja, B.J. Habibie itu adalah orang yang meresmikannya. Ibu Tutut, Ibu Cendana itu, beliau yang pertama kali meletakkan batu pertamanya. Kemudian ada sejumlah politisi-politisi yang hilir mudik ke sana, termasuk juga perwira-perwira tinggi angkatan bersenjata di Indonesia. Jadi dari Hendro Priyono, kemudian ada yang mengatakan Pak Wiranto, termasuk juga SBY dan sebagainya. Kemudian Anas Urbaningrum, Akbar Tanjung, dan politisi-politisi besar itu semuanya melindunginya. Karena ada orang-orang di belakang yang sangat kuat. Bahkan Hendro Priyono dikatakan pernah mengatakan siapapun yang mengusik Az-Zaitun maka akan saya gebuk gitu. Padahal beliau itu adalah pemimpin dari dinas intelijen di Indonesia. Ini kan benar-benar sangat luar biasa, kok bisa seperti itunya. Tapi banyak sekali tokoh-tokoh yang seperti itu. Anas Urbaningrum itu bolak-balik datang ke sana gitu. Kemudian banyak tokoh-tokoh perwira militer juga yang katanya sudah datang ke sana dan ngasih sumbangan miliaran rupiah. MUI memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Biasanya di mana-mana sepanjang sejarah ada rekomendasi atau fatwa dari MUI pasti ditindaklanjuti oleh pemerintah. Ini luar biasanya adalah MUI sudah mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa ini terkait dengan organisasi teroris radikal yang sangat menyesatkan dan sebagainya, dan merekomendasikan untuk menindaklanjuti ini, tetapi pemerintah bungkam. Jadi benar-benar overpower ini Pak Panji Gumilang ini. Apakah dia memiliki darah Saitama? Kita tidak pernah mengetahuinya. Saya kenal pesantren Az-Zaitun hanya gara-gara sholatnya yang nyeleneh atau gara-gara azannya yang aneh, itu Baraya saya pikir mainnya kurang jauh atau umurnya belum terlalu lama. Nah, tetapi uniknya hampir tidak ada kasus-kasus yang dimaksud itu yang selesai di pengadilan. Tidak ada tuntutan, tidak ada apa, sedikit sekali. Kenapa bisa seperti itu? Baraya harus kaget karena walaupun pesantren ini jarang dikenal dan jarang diliput media, tetapi ditambah lagi satu lagi masalah yang pada akhirnya menjadi lebih membingungkan lagi, bahwa semua cerita, semua misteri tentang Az-Zaitun itu ada plot twistnya, bahkan banyak plot twistnya. Jadi cerita-cerita yang saya sebutkan tadi itu Baraya bisa menemukan di berbagai blog, di berbagai buku, di berbagai laporan-laporan dari media massa, dari hasil investigasi dan sebagainya. Baraya bisa menemukan itu, tetapi ada sebuah plot twist yang lain, bahwa sebenarnya bukan Panji Gumilang lah yang sebenarnya menjadi pimpinan NII. Itu adalah NII yang sudah tobat. Justru yang menuding-nuding kayak Pak Atian Ali Al-Haidar itulah NII yang asli, yang menuding-nuding Az-Zaitun karena Az-Zaitun itu sudah semakin nasionalis. Jadi ini misalkan menurut Pak Hendro Priyono, yang terjadi sebenarnya itu adalah bahwa Az-Zaitun itu memang memiliki hubungan historis dengan kelompok-kelompok yang menyesatkan pihak lain, seperti itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, Pak Panji Gumilang itu sebagai pimpinan pondok pesantrennya itu taubat dan semakin nasionalis, semakin akrab dengan dunia Indonesia yang legal seperti ini. Nah, karena itu maka NII yang asli, yang masih kasar-kasar, yang masih mengkafir-kafirkan orang lain, itu justru malah menuding Panji Gumilang dengan pesantren Az-Zaitunnya. Jadi yang NII asli itu kayak Pak Atian Ali gitu, kayak Al-Haidar dan sebagainya, itu adalah NII yang asli gitu. Ini ada versi berikutnya yang baru lagi. Jadi cerita-cerita tentang adanya pejabat, adanya perwira dan sebagainya, itu adalah cerita yang normal, sama seperti pejabat-pejabat yang lain yang datang ke satu pesantren untuk memberikan hibah atau sedekah atau ya yang semacam itu. Gak ada jadi masalah katanya. Kenapa juga nyumbang ke pesantren malah dipermasalahkan sedangkan yang itu tidak gitu. Dan lain sebagainya lah. Ini kan sebenarnya di sini sudah membingungkan. Dan jadi NII KW9 itu adalah organisasi Islam yang sesat dan menyesatkan yang dibuat oleh pemerintah sendiri. Untuk apa? Untuk mengumpulkan seluruh kaum radikal dalam satu tempat, yaitu Az-Zaitun itu. Dan kemudian mereka diawasi, dilokalisir, semua kegiatan-kegiatannya dipantau, dan sedikit demi sedikit mereka akan dibawa pada gerakan Islam yang toleran, yang moderat. Sedikit demi sedikit, kalau tidak bisa, mereka sudah berkumpul di satu tempat dan mudah untuk dihancurkan. Itulah sebabnya
perwira-perwira, petinggi-petinggi partai dan sebagainya datang silih berganti ke sana, karena itu adalah semacam laboratorium besar agar mereka bisa memantau bagaimana gerakan radikal Islam di Indonesia. Dan di sisi lain, sedikit demi sedikit mereka langsung dicekoki dengan nilai-nilai yang lebih moderat dan nasionalis. Makanya Panji Gumilang yang sekarang itu menjadi pro terhadap pemerintah Indonesia. Bahkan ketika kemarin mereka sholatnya nyeleneh dan kemudian azannya aneh dan kemudian dipublikasikan, nah itu akhirnya dia bilang bahwa ini adalah mazhab Soekarno. Walaupun kita mengetahui bahwa itu sebenarnya cuma ngeles doang, kita mengetahui itu. Adapun kenapa mereka misalkan masih perilakunya aneh-aneh, azannya aneh, sholatnya aneh dan sebagainya, ya karena sejak awal mereka itu memang tidak mau mendapatkan informasi dari kelompok-kelompok Islam yang lain. Jadi mereka tafsirkan sendiri, apa-apa sendiri, karena imamnya hanya ada di situ gitu. Jadi kalau misalkan menyimpang, menyeleweng, ya sebenarnya gara-gara tafsiran mereka yang tidak dikonfirmasi dengan tafsiran-tafsiran orang-orang Islam di luar sana, begitu. Nah, cuman ada lagi hal yang aneh, kenapa sholat yang aneh dan azan yang nyeleneh itu dipublikasikan? Kenapa bisa sampai bocor ke dunia maya, ke Indonesia gitu? Ya karena ini mendekati zaman pemilu. Nah, kalau mendekati zaman pemilu, biasanya kelompok-kelompok yang seperti ini memang sengaja dieksploitasi biar ada kepentingan-kepentingan di belakangnya. Ya mungkin ada kelompok Islam yang ingin dihajar, atau kelompok non-Islam justru sebaliknya ya, yang ingin dihajar dan sebagainya, sehingga isu-isu semacam ini dimunculkan menjelang tahun politik. Ya itu mah sekedar apa ya, sebagai hipotesis lah. Karena ini adalah sesuatu yang layak dan pantas untuk didiskusikan agar kita benar-benar paham tentang betapa rumitnya politik dan betapa rumitnya agama, dan lebih rumitnya adalah ketika agama dijadikan sebagai keset bagi kepentingan-kepentingan politik. Backing-backingnya, orang-orang di belakangnya itu sangat kuat. Bayangkan saja, B.J. Habibie itu adalah orang yang meresmikannya. Ibu Tutut, Ibu Cendana itu, beliau yang pertama kali meletakkan batu pertamanya. Kemudian ada sejumlah politisi-politisi yang hilir mudik ke sana, termasuk juga perwira-perwira tinggi angkatan bersenjata di Indonesia. Jadi dari Hendro Priyono, kemudian ada yang mengatakan Pak Wiranto, termasuk juga SBY dan sebagainya. Kemudian Anas Urbaningrum, Akbar Tanjung, dan politisi-politisi besar itu semuanya melindunginya. Karena ada orang-orang di belakang yang sangat kuat. Bahkan Hendro Priyono dikatakan pernah mengatakan, siapapun yang mengusik Al-Zaitun maka akan saya gebuk gitu. Padahal beliau itu adalah pemimpin dari dinas intelijen di Indonesia. Ini kan benar-benar sangat luar biasa, kok bisa seperti itu ya. Tapi banyak sekali tokoh-tokoh yang seperti itu. Anas Urbaningrum itu bolak-balik datang ke sana gitu. Kemudian banyak tokoh-tokoh perwira militer juga yang katanya sudah datang ke sana dan ngasih sumbangan miliaran rupiah. MUI memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Biasanya di mana-mana sepanjang sejarah ada rekomendasi atau fatwa dari MUI pasti ditindaklanjuti oleh pemerintah. Ini luar biasanya adalah MUI sudah mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa ini terkait dengan organisasi teroris radikal yang sangat menyesatkan dan sebagainya, dan merekomendasikan untuk menindaklanjuti ini, tetapi pemerintah bungkam. Jadi benar-benar overpower ini Pak Panji Gumilang ini. Apakah dia memiliki darah Saitama? Kita tidak pernah mengetahuinya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.